Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik. Ya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran kelima. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Selain kita akan mempelajari perubahan wujud benda, kita juga akan mempelajari mengenai satuan ukuran berat. Gitu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Bu Ana akan memulai untuk berdoa, nanti anak-anak mengikuti ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Ana akan absen satu persatu. Yang namanya belum Ana panggil, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menyalakan mikrofon. Yang pertama ada Mas Alvis. Yang namanya belum dipanggil, silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Anak-anak ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada ingat nggak? Ya, Mas. Ya. Yang mengangkat tangan silahkan dinyalakan Mas Naufal. Silahkan dinyalakan mikrofonnya Mas Naufal. Kemarin kita belajar tentang apa Mas Naufal? Badat. Perubahan benda. Perubahan wujud benda. Kemarin Mas Naufal melakukan percobaan tentang apa saja Mas Naufal? Membikin es krim. Membuat es krim. Kemudian? Menjemur baju. Menjemur baju. Kalau menjemur baju itu kira-kira peristiwa perubahan wujud apa ya Mas ya? Mencair atau membeku atau apa kalau menjemur baju? Menguap. Menguap, ya betul sekali. Sip, pintar. Silahkan dimatikan lagi mikrofonnya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar Dayu dan teman-temannya. Dayu bersama Siti ini sedang mencuci baju, kemudian dikeringkan atau dijemur. Nah, kemudian di sini ada Mas Helmi dan Mas Naufal sedang makan apa ini anak-anak? Es krim. Es krim. Ya, betul sekali. Sedang makan es krim. Nah, anak-anak, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira dalam gambar ini ada peristiwa perubahan wujud apa saja? Misal Bu Ana contohin ya. Ini Bu, ada yang makan es krim. Ketika makan es krim kan dibuatnya dari benda cair menjadi padat, namanya membeku gitu. Terus ada apa lagi? Ada yang bisa? Menguap. Menguap. Menguapnya yang bagian mana, Mas? Yang menjemur. Yang menjemur. Nah, ya betul sekali Mbak Filza, yang menjemur. Kemudian ketika makan es krim, kira-kira es krimnya gimana kalau terkena matahari? Mencair. Ya, betul sekali Mas. Mbak, es krimnya mencair ya ketika terkena matahari. Kemudian ketika menjemur tadi menguap. Nah, pintar anak-anak. Nah, ternyata tidak hanya mencair, menguap, dan membeku yang kita akan pelajari. Nah, di sini kita akan belajar mengenai hal baru. Mengenai menyublim. Apakah itu peristiwa menyublim? Sekarang coba kita baca bersama-sama teks yang ada di layar HP masing-masing. Ini adalah teks acak anak-anak.
Jadi kita akan mengurutkan mana teks yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai nomor 5. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Pasti anak-anak di rumah ibunya punya ya kapur barus, biasanya diletakkan di lemari atau di dekat kamar mandi. Kapur Punya. barus, iya betul sekali Mbak. Kapur barus, kapur barus bisa dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka ragam warnanya. Biasanya yang sering kita punya itu warnanya kalau nggak putih, ya warnanya warna-warni, bentuknya itu bulat kecil, atau kalau yang di kamar mandi itu ada bulat besar. Nah, apa ya kegunaan kapur barus? Coba, apa kegunaan kapur barus? Kira-kira yang mana paragraf selanjutnya? Untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Iya, ini ya. Ini berarti paragraf nomor 2. Lanjutnya, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Selanjutnya yang mana lagi? Yang mana? Yang kapur barus lama-lama mengecil. Yang mana? Habis. Yang kapur barus lama-lama mengecil dan habis, atau apa yang terjadi pada kapur barus? Menjadi kecil. Ya, ini yang nomor 3 ya. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan, kapur barus akan mengecil dan habis. Apa ya yang terjadi? Kira-kira yang mana? Yang kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena atau peristiwa menyublim? Peristiwa menyublim. Ya, ini ya, yang mengecil dulu. Kapur barus lama-lama mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud benda. Perubahan dari padat, kapur barus tadi kan padat. Nah, dia terkena udara, jadi dia itu menguap. Jadi padat menjadi udara. Ini disebut menyublim. Perubahan wujud dari padat menjadi gas itu disebut menyublim. Contohnya kapur barus tadi. Nah, ini paragraf yang terakhir, nomor 5. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, maka tercium bau wangi di udara. Itu ya. Pasti tempat-tempat yang diletakkan kapur barus di situ, baunya akan berbeda dari tempat yang tidak diberi kapur barus. Iya nggak anak-anak? Di rumah ada yang pakai kapur barus? Ada? Ada. Siapa yang ada? Ada, Bu. Ada. Nah, sip. Ada ya, berarti rata-rata anak-anak sudah tahu. Nah, kapur barus itu kan padat tadi. Terus tiba-tiba dia hilang. Loh, hilangnya kemana? Ternyata hilangnya dia itu menjadi gas. Gas yang baunya itu memenuhi ruangan tempat dia diletakkan. Itu namanya menyublim. Namanya apa, anak-anak? Menyublim. Nah, apakah susunannya sudah benar? Sudah benar ya. Coba Bu Ana mau menunjuk satu teman kita yang akan membacakan teks yang tadi sudah kita susun bersama-sama. Siapa yang mau menjadi sukarelawan, menjadi anak pintar dan hebatnya Bu Ana? Silahkan angkat tangan. Ayo, siapa yang mau jadi anak hebat? Angkat tangan. Ayo, nggak usah malu-malu. Oke. Yang angkat tangan, SSP Ella. Atas nama siapa, Mas? Atau Mbak? Mas Vano ya? Oke, Mas Vano. Silakan dinyalakan mikrofonnya, Mas Vano. Kemudian dibaca yang ada di layar. Pernahkah kamu? Ayo, Mas Vano. Ayo, Mas Vano. Pernahkah kamu? Yang nomor berapa, Bu?
Semuanya 1 sampai 5. Ayo Mas, ditunggu temennya yang lain loh. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus sering kita jumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan Aneka beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Dilanjutkan Mbak Sabrina. Nomor 2 Mbak Sabrina. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya sering diletakkan sela-sela lemari pakaian ataupun kamar mandi. Terus nomor 3 sekalian Mbak. Perhatikanlah apa yang terjadi pada kapur barus. Lama-kelamaan kapur barus mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Stop, dilanjutkan Mas Rofi. Kapur barus. Mas Rofi, dinyalakan dulu mikrofonnya. Kapur barus mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud dan kapur barus berubah wujud yang terjadi adalah daripada menjadi gas yang disebut menyublim. Ya, terima kasih Mas Rofi, Mbak Sabrina, dan tadi ada Mas siapa ya tadi, Bana lupa. Mas siapa tadi sama Mbak? Oh, Mas Vano. Nah, paragraf yang terakhir. Peristiwa menyublimlah yang mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah menjadi gas, maka tercium wangi kapur barus di udara. Nah, anak-anak, tadi kapur barus dari padat menjadi gas itu disebut menyublim. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Silakan dijawab. Gambar mentega. Ya. Mentega ini peristiwa perubahan wujud benda yang apa? Cair. Nah, betul anak-anak. Hebat. Lanjut ya. Ya, mencair. Selanjutnya, ketika kita menjemur baju. Peristiwa apa? Ya, menyerap. Kemudian, peristiwa ketika kita meletakkan es batu biru. Lembun. Paham ya? Terakhir. Menyublim. Ya, selanjutnya, gambar apa nih? Kira-kira kalau es batunya ini gimana letakkan
dibiarkan di lapang apa yang akan terjadi? Mencair. Mencair. Cair. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Bu Ana menjelaskan sebentar. Tolong itu yang masih ditutup. Nah, tolong mikrofonnya ditutup dulu. Nah, anak-anak, di sini ada peristiwa perubahan wujud benda. Ini yang di atas sendiri, tulisannya kelihatan nggak ya? Tulisannya ini gas. Gas. Maaf ya, tulisannya Bu Ana kok jelek banget. Sebentar. Nah, gas ya. Kelihatan ya tulisannya gas. Kemudian ini ada cair. Di sini ada padat. Nah, gas. Dari sini ya, kita mulai dari si cair dari sini yang pertama. Dari cair. Ketika cair, ini Bu Ana panaskan sampai plutuk-plutuk akan timbul gas. Ini disebut peristiwa ini, menguap. Paham ya anak-anak? Jadi kalau cair menjadi gas ketika kita masak air, nah itu disebut menguap. Nah, kemudian ketika Bu Ana punya air, kemudian airnya Bu Ana letakkan di freezer, itu akan menjadi es batu, itu disebut apa? Membeku. Kemudian, ini lihat panahnya ya, dari cair jadi padat, namanya membeku. Kemudian, dari misal Bu Ana punya benda padat tadi, Bu Ana letakkan di lapangan. Kira-kira apa yang akan terjadi pada es batunya? Mencair. 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 Nah, kemudian ketika tadi benda padat menjadi gas, contohnya kapur barus tadi ini namanya anak-anak apa? Padat jadi gas. Nitrogen, betul sekali. Paham ya? Nah, nah, kemudian ada gas menjadi cair. Jadi tadi misalnya Bu Ana meletakkan gelas isinya es batu, kemudian pinggir gelasnya, bagian luar gelasnya itu kan dingin ya. Gas di sekitar itu menjadi dingin dan akhirnya akan menjadi titik-titik embun. Tadi disebut apa kalau gas menjadi cairan? Mengembun. Nah, coba paham ya. Coba Mbak Filzah, kalau padat menjadi gas namanya apa Mbak Filzah? Padat menjadi gas, menyublim ya. Sip Mbak Filzah. Coba lagi ya, Bu Ana panggil satu-satu coba. Mas Dava, ada Mas Dava? Mas Dava, kalau dari padat menjadi cair, namanya apa Mas Dava? Dari padat jadi cair. Mas Dava? Ada Mas Dava? Mencair. Mencair. Ya, dibantu yang lain ya. Coba Mas Helmi. Kalau cair kebalikannya nih Mas. Kalau cair jadi padat namanya apa Mas Helmi? Membeku. Membeku. Oke, gantian yang lain dulu. Mas Mahfin, ada Mas Mahfin? Mas Mahfin, kalau cair ke gas namanya apa Mas Mahfin? Cair ke gas. Mas air. Apa Mas? Nih cair ke gas nih dari sini. Ini yang warna kuning-kuning dari cair jadi gas. Ini lewatnya sini. Ini arahnya, panahnya ke sana. Namanya apa? Menguap. Menguap, betul sekali, pinter. Berarti anak-anak sudah paham ya.
Kemudian terakhir Mas Jendra. Bu Ana belum dengar suaranya Mas Jendra. Kalau gas menjadi cair itu disebut peristiwa perubahan wujud benda apa Mas? Dari gas jadi cair. Tadi loh yang di gelas pinggir-pinggirnya ada titik-titik airnya. Mengembun. Mengembun. Sip, betul sekali anak. Berarti sudah paham ya. Nah, di sini kita akan ada permainan sebentar. Bu Ana beri ABCD-nya dulu, nanti enggak anak-anak kesusahan. Di sini Bu Ana punya beberapa istilah perubahan wujud benda. Nah, kita akan memasangkan istilah tersebut dengan pilihan yang benar. Ada pilihan A, B, C, D, E. Paham ya? Yang bisa menjawab, nanti kita jawab bersama-sama saja. Yang pertama ada mencair. Mencair itu apa? Perubahan wujud benda apa menjadi apa? Yuk, A, B, C, D, E. Yang mana Mas? B. 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 Ya, betul sekali anak-anak. Padat menjadi cair. Kemudian membeku. Membeku? Selanjutnya menguap. Yang menguap ya, menguap tadi ada yang jawab A, ada yang jawab D. Menguap apa Mbak Filzah? Apa D Mbak Filzah? Menurut Mbak Filzah? Atau Mas Yogi? Mas Yogi, kalau menguap tuh cair jadi gas apa gas jadi cair? D. Iya, betul sekali D. Kalau sekarang mengembun, apa anak-anak mengembun? Yuk, dinyalakan mirrornya mengembun. Kemudian, selanjutnya Mas Naufal, terakhir, ayo kemudian Mas Naufal. Ya. Oke, nah. Ya, sekarang coba dibalikan dulu mikrofonnya. Nanti enggak suaranya masuknya banyak nanti. Nah, di sini kesimpulannya kalau mencair itu padat jadi cair, membeku itu cair jadi padat, kebalikannya ya. Kemudian menguap itu cair jadi gas. Kebalikannya, kalau gas jadi cair namanya mengembun. Terakhir ada menyublim. Menyublim itu padat menjadi gas. Contohnya kapur barus tadi. Nah, anak-anak, gambar apa yang ada di layar HP masing-masing? Kelihatannya orang sedang memegang apa itu? Es krim. Siapa di sini yang kemarin senang banget buat es krim? Saya Bu, gitu ya. Ya, es krim ya. Jadi anak-anak semuanya suka untuk membuat es krim ya. Benar.
Nah, es krim tadi ketika membuat es krim, itu peristiwanya apa? Cair menjadi padat. Apa anak-anak? Membeku. Membeku. Betul sekali. Ya. Kalau ketika kita makan es krim dari padat menjadi cair, apa namanya anak-anak? Mencair. Nah, betul ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai berat es krim. Bu Ana aja yang membacakan ya. Nah, di sini suaranya Bu Ana terdengar, mboten? Terdengar. Oke, kita bacakan ya. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering di kotak penyimpanan es krim. Jadi dikasih es juga di dalamnya biar es krimnya tidak membeku. Ayah Siti membeli 1 kilogram es krim. Es kering. Untuk naruh di pinggir-pinggirnya es krim itu. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krimnya mengecil dan ada juga yang menghilang. Mengapa? Karena terjadi peristiwa menyublim dari benda padat menjadi gas. Jadi hilang es keringnya tadi. Ketika ditimbang, es keringnya cuma tersisa 400 gram lah. Berapa ya kira-kira es kering yang telah berubah jadi gas tadi? Kira-kira kalau 1 kilo awalnya, terus tinggal 400 gram. 1 kilo tinggal 400 gram. Kira-kira itu dikurangi, ditambah, dikali, atau dibagi anak-anak? Dikurangi. Ya. Nah, sebelum kita mencoba mencari tahu berat es krim tadi, sebelumnya kita mau mengingatkan ingat-ingat dulu mengenai satuan berat yang kita pelajari. Di sini Bu Ana punya timbangan. Timbangan ini untuk menimbang ikan. Berat ikannya ada 2 kilo 100 gram. Ini kita rubah. Jadi semuanya ada berapa gram ya? Ini kita rubah dulu. 2 kilo berapa gram anak-anak? 2000. 2000. Ya, 2000 benar. 2000 gram. Maaf ya, tulisannya jelek. 2000 ditambah 100 berapa? 2000 ditambah 100? 2100. 2100. Selanjutnya, nomor 2. Kita hitung bersama-sama ya. Ini Bu Ana menghitung berat buah pir. Beratnya ada 4 kilo 200 gram. Nah, ini kita rubah berapa gram ya? 4 kilo berapa gram? 4 kilonya kita rubah dulu. 1000 gram. Ditambah 200 berapa? 4.200. Kelihatan ya, mana-mana ya. Nah, di sini ada 2 nomor. Sekarang silahkan dikerjakan sendiri-sendiri di buku tulis masing-masing. Coba. Jangan dimatikan dulu mikrofonnya, kemudian coba anak-anak mengerjakan masing-masing. Halo,
Yuk dikerjakan dulu yuk. Buku tulis. Anak-anak minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Yuk dikerjakan dulu yuk. Mbak Putri, silakan dikerjakan dulu. Buana beri waktu 5 menit. Kelamaan nggak ya 5 menit ya? 3 kilo ditambah 500 gram. Yang sudah selesai cukup mengangkat tangan saja. Ya, nanti tidak mengganggu teman yang lain. Oke, Mas Helmi sudah selesai. Ditunggu ya Mas Helmi, teman yang lain. Ya, Mas, siapa lagi yang sudah selesai? Diangkat tangan saja. Ya, oke. Mas Danar sudah selesai. Sudah mengangkat tangan. Siapa lagi yang mengangkat tangan? Ada Mas Lintang yang mengangkat tangan. Sip. Ada Mas, siapa lagi nih? Bentar dulu. Ada Mas Alvis juga sudah mengangkat tangan. Saya Bu juga sudah. Iya, oh iya, maaf Mas nggak kelihatan di pojokan gambarnya Mas Naufal. Mas Naufal juga sudah selesai. Ada lagi, Mas Vano juga sudah selesai. Siapa lagi yang... siapa Mas namanya Mas? Saya Buddha. Mas Yosi. Ada Mbak Filzah juga sudah selesai. Ya, sip. Kita tunggu teman yang lain dulu. Saya Bu sudah. Ya, namanya siapa Mas? Mas Rofi sudah selesai. Mbak Janet sudah selesai. Sudah Bu. Iya, namanya siapa Mas? Haidar. Saya sudah. Oh iya, Haidar. Mas Haidar sudah selesai. Haidar, tak centang dulu Mas Haidar. Saya sudah, Bu. Iya, namanya siapa? Oh, Mbak Sabrina. Mbak Sabrina sudah selesai, Buana centang. Saya sudah, Bu. Saya sudah Bu. Ya, Saya sudah, Bu. namanya siapa? Saya sudah. Saya Sabrina, misalnya gitu yuk. Saya sudah, Bu. Namanya Mas. Saya sudah Bu. Alvis, Bu. Mafin ya, Mafin sudah selesai. Sudah, Bu. Ajendra sudah selesai. Sudah. Ya, namanya siapa? Bu Janet. Mbak Janetra sudah selesai. Mbak Putri sudah selesai. Iya, namanya siapa? Belum respon tadi enggak. Ini enggak respon ya udah. Mas Lintang. Oke, Mas Lintang. Buana sudah sebutkan tadi ya, Mas Lintang sudah selesai. Mas Dava sudah selesai juga, Mas Dava? Sudah. Oke. Ya, lain kali disebutkan namanya ya, karena kan Google Meet-nya belum menggunakan namanya sendiri-sendiri gitu. Misalnya, Bu, saya Novi sudah selesai gitu ya. Ya. Nah, coba yuk. Saya Rofi. Ya siap Mas Rofi, sudah selesai. Sip, anak-anak pinter. Sekarang coba kita koreksi bersama-sama. 3 kilogram dan 500 gram. Ini totalnya berapa gram? 500. Ya, kita coba. 3.500 gram. Ya. 3.500. Iya, ini Buana ngerjain dulu coba ya. 3 kilo dirubah dulu menjadi gram, jadi 3.000. 3.000 ditambah 500, jadi totalnya berapa jawabannya yang benar anak-anak? 3.500. Siapa yang benar? Saya Bu Novi. Bu Lintang. Saya Bu. Lanjut ke nomor 4. Matikan dulu mikrofonnya. Matikan mikrofonnya. Mi,
nomor 4 itu ada 5 kilo ditambah 800 gram. Bu Ana kerjakan dulu coba ya. 5 kilo berarti 5.000 gram. Ya, sebentar Mas. Bu Ana coba dulu. 5.000 gram. 5.000 kita tambah dengan 800. 5.000 ditambah 800 jawabannya berapa? Ayo. Ya, yang betul silahkan angkat tangan, sebutkan namanya. Saya Bu Zildan, betul gitu. Yo. Ya, Bu Rofi. Saya Bu. Saya Bu Putri. Iya. Sip. Oke, berarti anak-anak sudah betul semua, sudah menjadi anak-anak hebat semuanya. Sip. Nah, selanjutnya biar kita lebih memahami dulu tentang kilogram dan gram, di sini Bu Ana punya menyusun lagi. Yang pertama ada 3.230 gram. Kira-kira, nah anak-anak kalau dia itu bentuknya ribuan, ini kan ada titiknya. Cara gampangnya seperti ini. Angka yang di depan titik ini adalah kilogram. Nah, jadi kalau 3.230 berarti 3 kilo 230 gram. Jawabannya yang E gitu ya. Kalau yang ini 3.023 gram, jawabannya A, B, C, D, E. Yang mana kira-kira anak-anak? A. Selanjutnya 3.200. Yang mana jawabannya? Kemudian 3.000 B. Kemudian 3.320 gram. Nah, yuk kita kembali ke Ayah Siti tadi. Ayah Siti tadi beli 1 kilo es krim. Ternyata mencair 400 gram. Gimana caranya? 1 kilo ini kita rubah dulu jadi gram. 1 kilo berapa gram anak-anak? 1.000. Berarti dibeli 1.000 kita tulis. 1.000. Tadi dikurangi apa ditambah? Kurangi. Kurangi ya, kurangi 4. Berapa kalau punya uang 1.000 dikurangi 400? 600. Ya. 2 menit ya, yang sudah selesai. Silahkan angkat tangan. Kalau ada yang belum paham atau ada yang misal tidak jelas, Bu tadi suaranya putus-putus, langsung bilang aja ya, kayak Mas Jendra tadi ya. Si Bu guru lebih senang kalau anak-anak kalau nggak paham atau ada yang belum paham langsung bilang. Itu tandanya anak yang Saya tidak paham. Itu suruh nyatet soalnya tahu nyatet semua bacaan itu. langsung dikerjain aja Mas Jendra. Langsung disuruhnya kira-kira ditambah apa dikurangi. Misal dikurangi ya langsung dikurangi aja. Berarti kan awalnya dia punya 2 kilogram ya. Ya awalnya punya 2 kilogram. Terus es krim itu mencair, sisanya tinggal 500 lah. Hilang berapa? Berarti kan dikurangi. Berarti 5.000 dikurangi 500 gram. 1.500. Ya, sebentar Mas. Bu Ana jelasin sebentar. Tadi yang belum paham Mbak Sabrina ya. Jadi Mbak Sabrina kan awalnya punya 2 kilo es krim ya Mbak Sabrina. 2 kilo es krim ini mencair, terus sisanya cuma tinggal 500. Berarti kalau Mbak Sabrina cari yang mencair ada berapa? Kira-kira Mbak Sabrina kurang apa Mbak Sabrina tambah? Kurang ya. Nah, berarti Mbak Sabrina udah pintar, udah bisa bedain mana yang ditambah sama mana yang dikurang.
Berarti kan dikurangi 2 kilogram. Yang ditanyakan gram. Nah, ini dirubah ke gram dulu Mbak Sabrina. Mbak Sabrina, ini khusus Mbak Sabrina. Kalau 2 kilogram itu berapa gram, Mbak? Kalau 2 kg berapa gram? 2000. Kalau mengerjakan anak-anak dari kelas 3 dibiasakan mengerjakan selalu ke bawah ya. Jangan ke samping, nanti tidak bertabrakan. Tulis di bawahnya. 2000 gram dikurangi 500. Nah, jadi kayak gini kan Mbak Sabrina, jadi 2000 dikurangi 500 gini kan Mbak Sabrina? Nah, terus kalau 2000 ini Mbak Sabrina kurangi 500. Berapa 2000 dikurangi 500? Itu dihitung sendiri. Ya, berapa Mas Yogi? 1.500. 1.500. 1.500. Ya, betul Mbak Sabrina. Jawabannya betul anak-anak yang dijawab Mas Yogi dan Mbak Sabrina tadi, jawabannya 1.500. Nah, jawabannya juga kamu letakkan di bawah. Jadi mengerjakannya itu arahnya ke bawah, bukan ke samping. Untuk tematik anak-anak itu sudah boleh kalau anak-anak mau menggunakan pulpen. Tapi ketika mata pelajaran matematika ada hitungan, silahkan menggunakan pensil. Jadi biar bukumu itu bersih, ketika salah ya dihapus. Atau ketika salah dicoret. Gitu ya. Bisa ya anak-anak ya. Untuk tematik boleh menggunakan pulpen, tapi untuk matematika silahkan menggunakan apa? Pensil. Ya Bu Ana panggil namanya, kalau betul silahkan bilang, iya saya betul Bu, gitu ya. Yang pertama ada Mas Alvis, betul apa salah Mas Alvis? Betul. Tuh, sih, silahkan dimatikan lagi mikrofonnya, Bu Ana coba yang lain. Mas Vano, betul 1.500 Mas Vano? Adakah Mas Vano di sini? Betul. Betul, ya langsung bilang ya. Kemudian Mas Danar, betul Mas Danar? Betul, Bu. Oke Mas. Ada Mbak Filzah, betul Mbak Filzah? Oke, 1.500 ya. Mas Haidar, apakah betul Mas Haidar jawabannya 1.500? Adakah Mas Haidar di sini? Oke, coba kita lanjut dulu ke Mas Helmi. Betul Mas Helmi jawabannya 1.500? Betul, Bu. Oke, kemudian ada Mbak Janet. Mbak Janet, betul Mbak Janet? Betul, Bu. Mas Lintang? Betul, Bu. Oke. Mas Mizan? Mas Mizan, ada Mas Mizan? Ini tadi mikrofonnya nggak nyala. Kita lanjut dulu ya. Mas Dava? Benar. Oke. Mas Faiz? Dimatiin kameranya. Iya, betul? Mas Faiz? Iya, ada Mas Haidar. Mas Haidar betul ya tadi ya Mas Haidar? Ya. Ya. Ada Mas Faiz? Nah, kita lanjut dulu. Ada Mas Mahfin. Mas Mahfin, Mas Naufal, Mas Rofi. Betul? Betul. Oke. Mas Yogi tadi betul. Mbak Putri tadi betul? Betul ya Mbak Yogi? Mbak Yogi. Mbak Putri? Betul. Oke. Mas Jendra tadi betul, Mbak Sabrina juga betul. Ada yang belum dipanggil? Sudah dipanggil semua ya. Nah, anak-anak kita masuk pada kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Matematika. Oke, matematika tadi kita belajar apa Mas Helmi? Ya. Kita belajar matematika tadi belajar tentang apa? Satuan. Perubahan benda. Perubahan wujud benda. Mencair. Mencair. Nah, tadi anak-anak,
peristiwa perubahan wujud benda tadi sudah disebutkan ya tadi ya. Ada mencair, membeku, menguap, menyublim, dan lain-lain tadi. Jadi perubahan wujud benda itu terjadi di sekitar kita pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika Mas Naufal membantu ibunya memasak nasi goreng menggunakan margarin. Ketika margarinnya kena ke wajan yang panas, jadi margarinnya mencair. Jadi dari padat jadi cair, namanya mencair. Kemudian ketika Mas Rajendra pengen buat es krim sendiri di rumah, menggunakan susu kesukaannya. Misalnya Mas Jendra suka susu Milo. Terus kemudian menggunakan susu Milo. Terus dari cair menjadi padat, berarti membeku. Kemudian yang perempuan, misalnya Mbak Janetra, membantu ibunya mencuci baju. Kemudian bajunya dikeringkan di bawah sinar matahari. Makanya itu disebut perubahan wujud benda menguap. Karena dari basah menjadi kering ya bajunya. Kemudian apa lagi tadi yang biasanya diletakkan di lemari atau di kamar mandi tadi apa ya? Coba. Baru tadi peristiwanya apa? Nah, betul sekali. Jadi anak-anak sudah paham ya mengenai perubahan wujud benda yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian kita juga belajar mengenai satuan berat, ada kilogram ke gram. Nah, besok kita akan masuk pada pembelajaran yang baru anak-anak. Besok kita sudah mulai masuk pada subtema terakhir, subtema 4. Di situ kita sudah tidak belajar panjang atau berat. Di situ kita akan belajar tentang waktu. Satuan waktu apa? Ada yang tahu nggak? Mas Haidar mungkin satuan waktu itu apa Mas? Atau Mas Mahfin? Menit. Menit, betul. Satuan waktu itu ada detik, ada menit, ada jam. Nah, besok kita akan mempelajari materi tentang satuan waktu. Anak-anak bisa tuh lihat di jam, kira-kira kalau 1 jam itu ada berapa menit. Kemudian kalau 1 menit ada berapa detik. Kemudian dalam 1 hari itu ada berapa jam. Anak-anak bisa mencoba untuk mencari informasinya terlebih dahulu sebelum kita masuk pembelajaran berikutnya. Gitu ya. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kurangnya Bu Ana minta maaf. Terima kasih anak-anak sudah ikut berpartisipasi pada pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kita ambil dan kita manfaatkan di kemudian hari. Sebelum Bu Ana menutup kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Berdoa, siap, posisi siap. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum Bona menutup, marilah kita foto terlebih dahulu. Disiapkan senyum 3 jarinya Mas Mahfin. Nanti Bona kirim ya fotonya di grup. Ya, Bona akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.